Mana Tuhan Tuhan bilang ya mana Tuhan tidak boleh menjadi manusia di Quran? Al-Ikhlas ayat 4. Bentar, Ya, aku Domba. Al-Ikhlas itu puisi Domba. Umayyah bin Abi Salt. Ya. Domba, buka domba. Aduh. Saya nggak Lam nanya itu, yakul Bu lahu Sofi. kufuwan ahad. Gak ada yang nanya, Bu Sofi. Enggak, aku mau kasih tahu kamu bahwa itu puisi dari Umayyah bin Abi Salt. Kamu mau aku tunjukin buktinya? Aku kasih tunjuk buktinya ya. Gak penting, nggak penting. Penting dong, orang puisinya butuh Umayyah bin kebenaran, Abi Bu. Salt kok bisa masuk dalam jadi Quran di dalam Quranmu? Yang penting itu mereka itu Quran adalah firman Allah titik. Iya. Hanya ada satu nabi di Kenapa dunia. bentuknya puisi-puisi? Ayo. Hanya ada satu nabi di dunia Sofi, yang tak mendengar, Sofi yang pernah mengklaim mendengar puisi, kok suara tanya saya? Tuhan. Ini aku kasih ya, bahwa nabimu suka sekali dengan syair-syair Umayyah. Kemarin kita ada berapa tadi? 19 ya, 19 syair-syairnya Umayyah yang masuk menjadi ayat-ayat firman Quran. Dalam bahasa Inggris ya, Bu Sofi? Enggak, nanti aku terjemahin. Aku cuman belum sempat. Aku lagi bikin Masjid Al-Aqsa ini. Ini bisa lihat nih share screenku nggak? Hadis Sahih Muslim nomor 4185 kitab syair. Bisa. Oke, ya. Telah menceritakan kepada kami bla 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 bla, ya. Dari Amru bin Asyid Syarid dari bapaknya dia berkata, pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah SAW lalu beliau bertanya kepadaku, apakah kamu hafal syairnya Umayyah bin Abu Salt? Aku menjawab iya. Kata beliau, lantunkanlah untukku. Lalu aku melantunkannya satu bait syair. Kemudian beliau berkata, tambah lagi. Kemudian aku lantunkan lagi. Namun beliau berkata, tambah lagi. Hingga aku melantunkannya sebanyak 100 bait. Ingat nih ya, syairnya Umayyah bin Abi Salt. Ratusan puisinya nih. Siapakah Umayyah bin Abi Salt? Nanti kita lihat ya. Dan telah menceritakan kepadaku bla 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 bla. Kemudian di dalam syairnya itu Nabi Muhammad itu memuji-muji Umayyah bin Abi Salt. Rasulullah SAW mintaku untuk menyenandungkan syair. Jadi orang pra Islam itu suka syair. Karena gampangnya kalau berupa syair. Syair ya, boleh, nyanyi nggak boleh? Ya. Ya, sukanya syair. Ya, makanya kenapa Quran itu bentuknya saja atau syair-syair. Nih, serupa dengan hadis Ibrahim bin Maisar. Namun tanda tambahan, hampir saja dia masuk Islam. Ya, sungguh hampir saja dia masuk Islam karena syairnya. Jadi syair-syair Umayyah bin Abi Salt ini sangat-sangat religius nih, dipuji-puji nabimu nih. Ya, ini sepupunya nih. Kaitannya dengan surat Al-Ikhlas tadi di mana ya? Ya, kamu pernah baca buku puisinya Umayyah bin Abi Salt nggak? Aku tunjukin ya buku puisinya Umayyah bin Abi Salt. Bentar. Aku tunjukin kamu bisa download. Kamu bisa bahasa Arab nggak? Kamu bisa bahasa Arab nggak? Kamu baca untuk aku ya bahasa Arabnya ya. Ya, kamu nggak tahu. Bisa baca. Sebentar. Al-Yubi mah bisa baca. Al-Yubi baca dan terjemahkan Al-Yubi. Kamu nanya Nanti kasih satu narasi bahasa Inggris, terus suruh Al-Yubi baca. Dia ngerti nggak artinya? Atau paling tidak bahasa Jerman, satu narasi bahasa Jerman. Suruh baca. Pasti bisa baca, cuman nggak tahu artinya. Nampaklah itu gimana saja. Tapi aku tanya dulu, kamu Umayyah bin Abi Salt tuh kamu tahu nggak siapa Umayyah bin Abi Salt? Nggak tahu. Ya, gimana gua mau ngomong kalau dia nggak tahu?
Kenapa nabimu sangat suka sekali dengan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt? Kamu tahu nggak Umayyah bin Abi Salt itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Hah? Waduh. Nggak tahu deh, Bu. Katanya. Kalau saya mau tanya tadi dibonceng pakai apa, Bu? Kan tadi ada kata bonceng. Boncengnya bagaimana? Unta, kuda, pakai unta. Tapi ada nggak? Benar nggak unta? Kali aja pakai unta. Tapi nggak disebutkan lah ya. Dibonceng apa? Kak, karena netizenku tanya dibonceng pakai apa? Pakai domba kali. Domba ditumpak, dibonceng ya nggak bisa jalan dombanya. Oh, Ya, bonceng siapa tahu sama kuda. singa gimana? Bonceng sama singa gimana? Dimakan. Motor-motoran dari kayu, Bang. Siapa tahu Pak di ayunan, dibonceng di ayunan. Mana puisinya Bu Sofi? Bentar, aku lagi. Setelah Aku punyanya ditunjukin, bahasa Inggris. setelah ditunjukin nggak Pakai bisa Google baca. Translate aja, Bu. Mustafi. Bentar, aku terjemahan bahasa Arab ya. Siapa namanya, Bu? Abu? Umayyah bin Abi Salt. Nih kamu baca dulu yang ini nih pembukaannya nih. Kamu baca dulu nih. Kamu baca nih bahasa Arabnya nih. Bisa baca Arab kan? Baca. Apa saya harus tunggu sampai tahun depan Bu Sofi? Ini loh di share screen kamu baca. Baca bahasa Arabnya, baca terjemahin buat Saya aku. setir dan masa dinasti Umayyah dalam syair. Ada di Waduh, Google banyak. Apa ini? Domba jangan baca domba, jangan nanti dia tahu domba, jangan dibaca. Baca terjemahin ini buat kita. Kamu kan pinter bahasa Arab. Om baca ora iso, pengen ro Islam piye to, Mas? Jangan dibocorin domba, jangan dibocorin. Kok nggak ada tanda bacanya ya? Ya ilah Udah, Tuhanku. itu bahasa Arab. Tidak ada Ini tanda bahasa baca Arab, gimana? ada tanda bacanya itu nih Arab modern ya. Itu ada tanda ampun. bacanya. Astagfirullah terlali. Ini Arab gundul ini. Gimana Arab bacanya? gundul Bu ya. Kamu yang gundul. Kamu yang Bagaimana gundul. Ahwat? Arab Aduh. gundul. Domba binaan kamu ini kayaknya, waduh, Gimana Google? bikin malu domba ini. Tuh. Harokatnya mana? Gak ada ini. Astagfirullah. Sudahlah. Capek kita. Nanti diartikan. Bahasa Arabnya mana? Sok-sokan bahasa Arab. Ayo debat bahasa Arab. Suruh nunjukin Panggilkan bahasa artinya Arab. bahasa Pada Arab. Sekarang gue sembunyi. tunjukin cuma sekilasnya, lu gak bisa baca. Ya ilah. Aduh. Gak ada tanda bacanya. Apa? Gimana bacanya? Kok gak ada tanda Iya. bacanya? Itu gue aja lihat taskilnya aja ada itu. Itu perbesar. Baca dong. Nanti Mana telingamu tanda bisa baca. bacanya? Itu cuma ada titik aja. Itu nggak ada tanda baca itu. Astagfirullah. Aduh, jadi gimana nih dia baca aja gak bisa. Ya. Gimana caranya gue? Aduh. Udah bahasa Indonesianya aja ya. Uba Maya. Ya, Bu, ya, Bu. Maya. Gua kasih dia bahasa Arab dia gak bisa, gimana? Ntar kasih bahasa Inggris terjemah. Iya, kasih bahasa Inggris pun gak bisa dia. Puisi Abu Umayyah. Umayyah siapa tadi Bu? Siddiq. Umayyah Siddiq. Umayyah siapa tadi? Ini aku belum terjemahin semua. Aduh. Enggak, aku mau cari di Google coba. Puisi Abu Umayyah. Enggak, ini aku kasih kamu downloadnya supaya kamu bisa download. Loh, ini mana sih zoomnya kok nggak ada nih jadinya di tempatku. Download. Siap deh. Dulu. Baikkan dulu. Aku bicara. Mungkin kau tak. Nih, kesamaan puisi Umayyah bin Abi Salt. Kamu jelasin, kamu tahu nggak sih sebenarnya Umayyah bin Abi Salt ini siapa? Alayubi? Tak tahu dia.
Bagi Kalau orang nggak Islam kenal, itu nggak penting itu siapa. nggak penting bu. Loh, Aduh kok? ibu ini. Tadi ini kamu baca nggak nih? Ini lihat nih. Ini Sahih Muslim. Kamu itu Ini banyak taunya sekali ya, yang bukan cuma aja. satu. Enggak, aku tunjukin kamu cuma satu nih. Ini adalah Sahih Muslim 4185 kitab syair. Bisa kelihatan nggak ini teman-teman? Bisa kelihatan jelas. Kalau nggak bisa baca ya berarti memang ada. Ya, ini kan bahasa Indonesia nih. Suruh baca dia, Ya. suruh baca. Baca aja deh lu baca. Nih lu baca Arabnya bisa nggak nih lu? Ya Bu Sofi aja yang baca. Lu memang nggak bisa Arab. Pantesan Nggak lu kalau bisa banyak baca. apa ngeyel. Bukan Arabnya aja. Hasilnya. Karena lu memang nggak bisa bahasa Arab. Translate-nya aja nggak bisa baca. Repot sudah. Ini lo lihat nih, dari Ibrahim bin Misalnya- Masaira, dari Amru bin Asis Syarid, dari bapaknya dia berkata, pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau berkata kepadaku, apakah kamu hafal syairnya Umayyah bin Abi Salt? Aku menjawab iya. Lalu Muhammad berkata, lantunkanlah untukku. Lalu aku melantunkannya satu bait syair. Kemudian beliau berkata, tambah lagi. Kemudian aku lantunkan lagi. Namun beliau berkata, tambah lagi. Hingga aku melantunkannya sebanyak 100 syair, 100 bait syair. Baca nggak itu? Terus Muhammad mengatakan apa? Dia tuh hampir saja masuk Islam karena puisi-puisinya tuh sangat-sangat religius. Aku ada bacanya Bu Sofi. Dia membacakan syair cukup panjang yang diantaranya berbasis bait-bait berikut. Di sisi Tuhan yang memiliki arsy, kamu sekalian di hadapan Dia mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Sesungguhnya janjinya pasti akan ditepati Tuhan. Jika engkau memaafkan, maka maafkanlah, itulah keyakinan. Atau jika engkau menghukum, janganlah engkau hukum orang yang baik-baik. Masa orang baik dihukum? Ya itu bacanya. Kelas apa ya? Nggak bisa baca, malas ngomong sama orang. Nih ya. Siapa sih Umayyah bin Abi Salt? Pertama dia tuh pengen jadi nabi. Ya, di dalam Al-Isyafani dia mengatakan, ini diwan Umayyah, tadi kumpulan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt halaman 8. Ya, dia itu melarang untuk anggur, bukan buta huruf ya nih ya, melarang anggur. Kemudian dia tidak percaya kepada berhala-berhala. Orangnya jujur. Dia mencari agama dan mendambakan nubuatan digenapi. Kemudian Ibn Duraid menyebut, Sebentar, ini aku kasih tahu dulu. Kamu kan nggak tahu siapa tuh Umayyah bin Abi Salt. Umayyah bin Abi Salt itu kira-kira dia itu meninggal 7 tahun sebelum nabimu meninggal. Ya, jadi hidupnya hampir sejaman dengan nabimu. Ibn Duraid menyebutkan bahwa Umayyah ini mempelajari kitab-kitab orang Kristen dan membacanya bersama mereka. Dia juga mempelajari kitab-kitab orang Yahudi. Jangan dibaca, Bu. Nggak bisa baca, dibacakan. Cuma nggak dipercaya. Biarin aja. Nah, sekarang nih yang kamu katakan kesamaannya. Ini kesamaannya banyak nih. Ada 19 yang dicatat. Aku kasih kamu halamannya ya. Nih, lihat nih. Nih ya, surat Al-Ikhlas. Puisi Umayyah bin Abi Salt yang dicuri Muhammad dan dimasukkan ke dalam Al-Quran. Diwan penyair Umayyah bin Abi Salt halaman 43. Aku nanti kasih kamu, tapi kamu nggak bisa bahasa Arab. Gimana dong? Puisinya dalam bahasa Arab. Indonesia aja nggak bisa baca kok. Iya, dia bahasa Indonesia aja nggak bisa. Ya, ini nih ya. Dalam puisinya Umayyah bin Abi Salt halaman 43, nanti aku kasih kamu linknya supaya kamu download bukunya puisi Umayyah bin Abi Salt. Dikatakan Maha Suci Tuhanku, pencipta cahaya, lam yalid walam yulad. Dia tidak dilahirkan, tidak juga melahirkan. Jadi saya bersaksi. Kemudian Maha Suci dia dari setiap kebatilan dan kejahatan dan sebagainya. Dan dia bapak daripada arsy, bagaimana dia bisa dilahirkan. Dia as-somad. Dia adalah samad yang hidup. Yang tidak memiliki tangan dalam penciptaan yang dapat dibandingkan dengannya. Ya. Dia as-somad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Nih, lihat nih. Tidak satu pun yang dapat dibandingkan. Ini adalah puisi Diwan Umayyah halaman 43. Ini sama dengan surat Al-Ikhlas. Mana lagi nih yang sama? Banyak, kisah Zulkarnain, Ratu Seba dan Hudhud. Kisah 7 langit. Ini juga sama puisinya Diwan Umayyah. Jadi Bu Sofi mau coba cocokmologi ya? Sandi nggak bisa baca ini. Umayyah bin Abi Salt ini sudah bikin puisi dulu sebelum nabimu ada. Makanya nabimu suka sekali dengan puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt. Kok cocokmologi? Baca nggak bisa cocokmologi. Nih, cara dia menggambarkan surga sama tuh. Ada perawan-perawan bidadari bermata jeli yang payudaranya montok.
Ini puisi Umayyah bin Abi Sa'd dalam Al-59. Umayyah bin Abi Sa'd ini tadinya mau ngasih kitabnya kepada Muhammad. Tapi karena Muhammad itu membunuh 2 orang sepupunya dan ibunya di dalam perang Badar, dia marah, dia nggak jadi masuk Muslim. Karena Muhammad itu membunuh sepupunya. Akhirnya dia nggak mau jadi Muslim dan dia tidak mau memberikan nubuatan kepada Muhammad. Dan dia tidak mau memberikan kitab-kitab puisinya. Makanya tadi sepupunya Umayyah bin Abi Sa'd itu membacakan puisi-puisinya untuk Muhammad. Sampai ratusan syair tadi loh. Kamu nggak baca tadi? Ini puisi dibuat Umayyah nih banyak banget nih. Yang sama nih. Ya, tentang Gabriel ini banyak banget. Ini nanti aku coba translatein ya teman-teman ya. Nah, ini linknya nih. Kamu bisa download. Ini dijual bebas. Aku kasih kamu linknya. Di chat. Kamu bisa download. Tapi dia bahasa Arabnya nggak bisa, gimana ya? Puisinya bahasa Arab lagi. Ada terjemahannya, Bu Sofi. Ada yang bahasa Inggris. Hanya Arab dan Inggris. Belum ada bahasa Indonesia. Nah, ini Al-Ayyubi, kalau kamu sebenarnya belajar ya di perguruan tinggi tentang literatur atau puisi-puisi pra-Islam, itu kamu akan belajar juga puisinya Umayyah bin Abi Sa'd. Tapi kebanyakan yang sama-sama dengan ayat Quran itu mereka sembunyikan. Ini kamu bisa beli nih, kamu bisa download nih puisinya Umayyah bin Abi Sa'd dengan bebas. Kamu bisa cari tuh mana aja yang sama dengan Quranmu. Mau dia bunuh diri. tertawa Dia karena nggak aku mau. hanya Ngapain? diam Buang-buang dan waktu umat yang begituan. membisu Karena dia takut terbongkar, jadi nggak mau dia nyari kayak ingin gitu. Jadi orang cari membaca kebenaran. Gua sadarin tak kamu. bisa Ya. Jangan dicari bunuh diri itu namanya. Ya, Muhammad mengatakan kepada Ibn Abbas bahwa kalau ada bagian-bagian dari Quran yang hilang, itu disuruh mengisi dengan puisi. Oh, Ngerti kau? Karena kamu itu nggak bisa bahasa Arab, ya susah juga kita ngomongnya. Udah pasti kamu nggak punya akses ke buku-buku yang berbahasa Arab, apalagi hadis-hadis Arab. Al-Ayyubi, Semua klaim sepihak aja. kok kayak sepihak? Itu tadi saya Muslim nggak? Nabimu minta diperdengarkan puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd nggak? nggak bisa, apa yang mau dilihat, Bu? Baca nggak bisa, apa mau dilihat? Buktinya Nabi mencontek gimana ya? Bukan buktinya mencontek. Puisi Umayyah bin Abi Sa'd itu sudah ada lebih dulu sebelum adanya nabimu. Oh, karena sama maksudnya gitu ya. Jadi dicocok-cocokkan gitu. Kok ditetapkan? Loh, karena nabimu itu suka sekali mendengarkan puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd dan puisi-puisi Lubaid. Walaupun buktinya dan saksinya nggak ada ya. Loh, saksinya ada. Ini loh, saksinya Ibn Katsir. Kamu mau ku cariin tafsir Ibn Katsir? Ibn Katsir mengatakan bahwa puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd itu masuk ke dalam Quran karena nabimu Muhammad ya itu mengatakan puisi-puisi ini merupakan wahyu daripada ilahi. Wahyunya Allah. Nih, aku kasih nih tafsir Ibn Katsir. Ah, lu nggak bisa bahasa Arab, gimana lu mau baca? Kok bahasa Arab, bahasa Indonesia nggak bisa baca, Bu? Buktinya Nabi mencontek di mana ya? Ini loh Ibn Katsir mengatakan puisi Umayyah itu masuk menjadi Quran karena nabimu itu mengatakan bahwa puisi-puisi Umayyah bin Abi Sa'd itu merupakan wahyunya Allah. Bu udah pernah ngobrol dengan Ibnu Katsir? Goblok. Ku tulis lagu Pertanyaan macam apa Pertanyaan tuh? saya. sekedar kata Lu pernah bicara maaf sama Soekarno nggak? dariku. Emang lu Ali kapan Yubi, ketemu pernah- Muhammad? Emang lu pernah ketemu? Kapan lu bicara sama Soekarno? Pertanyaan goblok. Konyol. Emang Bu Sofi pernah ketemu sama? Lu pernah ketemu Muhammad nggak? Pertanyaan bodoh juga itu. Ibn Katsir itu kan salah satu scholar atau ilmuwan yang diakui oleh Muslim, ya nggak? Bolak-balik aja. Lu pernah bertemu Muhammad Tergantung, Ali Bu. Yubi? Kalau cocok sama Quran ya jadi, kalau nggak cocok ya nggak bisa. Bentar, kemarin aku udah ini Husain, cuman aku. Jadi Bu, capek, Bu. Dan bicara sampean itu nggak bisa baca, Umi. Kamu terlalu.
Terlah. Ya, Ibnu Katsir yang mengatakan ya bahwa puisi-puisinya Umayyah bin Abi Salt ini menurut nabimu merupakan wahyunya Allah. Jadi dielevasi atau diangkat menjadi Quran bacaan karena itu merupakan wahyunya Allah menurut nabimu. Ini netizenku bilang, saya pernah ngopi sama Ibnu Katsir katanya. Mampus loh. Ngeri. Nah, ngopi Ibnu Katsir apa Ibnu Kalam? Gak tahu, mungkin tetangganya ada namanya sama. Mungkin. Jawab sama netizen bilang, saya pernah ngopi sama Soekarno. Mengapa setan tidak menjamah Isa Al-Masih? Kesaksian hadis tentang Nabi Isa mengatakan bahwa setan tidak menjamah bagi Isa Al-Masih. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sang Nabi berkata, Putih kok angkat ketika tangan. setiap manusia lahir, setan menyentuh manusia, kecuali Isa, Silakan Bu Uti. putra Maryam. Oh, Budi Halo. Ya. Ya, salam Bu. Iya. Ya bagus banget ya itu apa Umayyah ya, syair-syair Umayyah. Kalau kita bacain kemarin-kemarin juga yang mualakat segala macam itu banyak ya. Bukan cuma syair-syair sih, kalau saya mau bilang Al-Ayyubi ya. Kamu kan udah dengerin, kita udah begitu banyak ya, data-data, dalil-dalil, semua sudah dipaparkan di depan mata. Apalagi sih yang membuat kamu mengeraskan hati gitu Al-Ayyubi. Ya, kalau bicara tentang keabsahan Al-Quran, kan kita sudah kasih unjuk ya, bukan cuma syair-syair, bukan cuma dongeng-dongeng yang masuk ke dalam Al-Quran itu. Bahkan ayat-ayat Alkitab juga sejarah-sejarahnya juga semuanya, kan hampir semua. Itu sudah merupakan bukti bahwa syair-syair Umayyah itu ya betul gitu. Bukan cuma itu, kan banyak sekali. Apalagi sih yang membuat kamu ini sih Al-Ayyubi? Ini Ibu, ada Karena dia sudah didoktrin. coba dibaca ini bahwa Rasulullah berkata sesungguhnya ada hikmah dalam sebagian puisi. Puisi mana yang dimaksudkan Nabi ini? Kenapa? Coba baca di layar, lihat di layar sunnah. Bahwa Rasulullah SAW dalam kurung berkata, sesungguhnya ada hikmat di dalam sebagian puisi-puisi Sultan Takdir Iya. Sultan Takdir Ali Sabana. Abu Sa'id memberitahu kami Yahya bin Abdul Malik bin Makanya teman-teman ingat nggak waktu kalau kita ngomong sama Muslim terutama Pak Sumarlin, kalian itu nggak bisa mengetahui Quran karena kalian itu harus mengetahui bahasa Arab. Kalau tidak dalam bahasa Arab itu kalian kehilangan rasa bahasanya. Kenapa? Sekarang aku tahu kenapa. Karena bentuknya sajak atau puisi, nggak bisa lu terjemahin. Ya nggak? Oh, Bu. Ya. Iya, bahkan pada masa itu bahkan ini ya, orang-orangnya kan bertanya-tanya ya, dongeng-dongeng dan dongengan-dongengan itu dimintakan untuk dibacakan. Ini bukan cuma sekedar ayat, ini pernyataan orang-orang pada zaman dahulu, mereka udah tahu kok. Ya, sayangnya aku nggak catat itu kemarin ya, aku buka itu yang inilah Rasulullah, bukunya tebal sekali, ada itu kalimat yang mengatakan Bu Sofi, Rasulullah disuruh membaca sebelum dia itu dia membaca gitu. itu syair hijah ya? Aisyah berkata, puisi Syair itu hijah. baik. Maksudnya syairnya itu. Ini kan aku ada nih buka budaya Satri pada masa dinasti Umayyah dalam syair hijah Al-Faras. Banyak kalau kita misalnya membaca Sirah Nabawiyah juga itu puisi banyak banget. Aku juga kaget. Loh, kok banyak sekali puisi-puisi. Jadi orang Arab itu emang suka berpuisi untuk mengingat-ingat kejadian gitu loh, supaya gampang. Karena kalau bentuknya puisi itu kan gampang diingat toh. Jadi mereka begini kebiasaannya. Kalau ada satu kejadian, misalnya mereka mau ingat-ingat satu peristiwa gitu ya, misalnya ya itulah katakan perang gajah gitu ya, misalnya ada penyerbuan peperangan nih, misalnya Abraham menyerbu dengan pasukan gajah. Itu mereka bikin puisi untuk ngingat-ngingat peristiwa itu gitu loh. Oh, Abraham kali Bu, bukan Abraham. Abraham nggak punya gajah. Abraham. Betul itu Bu Abraham. Bu, kayak seperti di Cina Bu. Kalau di film-film Bu kayak di Cina, kalau udah di film-film Cina Bu, film kungfu gitu, kalau udah tegang-tegang
baca puisi lah Bang mereka. Billy, tadi tampilkan yang Aisyah tadi Bang Billy. Aku mau bacain yang Aisyah tadi di atas. Iya Bu. Aku sana mau kumpul. Ayubi jawab ini. Yang mana Aisyah itu Ya, sehabis kamu ngomong Aisyah coba. Iya, si Aisyah ngakui bahwa puisi itu Jadi gimana? Rasulmu itu sangat suka puisi, makanya kenapa Quranmu tuh bentuknya saja atau puisi. Belakangnya sama atau nggak sih? Nas. Kamu lihat surat An-Nas. Nanti apalagi belakangnya sama. Al-Ayubi ini Nilai sastra dalam Al-Quran. Stop. Mau bacakan. Bawa lagi. Sohi. Aku liatin dulu Quran soalnya. bentuknya saja itu memang dari ulamamu sendiri. Ketika aku belajar, kenapa ya kok Quran katanya saja yang pendek disebut surat-surat makiyah. Saja yang panjang disebut surat-surat madaniyah. Aku juga pertama bingung. Kenapa disebut saja ya kitab suci? Baru gua pelajarin lagi. Oh, ternyata emang orang Arab tuh suka sekali puisi. Suka sekali sajak. Gua baca lagi Sirah Nabawiyah. Gua baca lagi juga punya Profesor Sadi Nasir. Pengaruh puisi pra-Islam di dalam Quran. Itu hanya kamu pelajari kalau kamu itu mencapai tingkat tinggi atau college dalam bidang Islamic Studies. Ya, itu nilai sastra dalam Al-Quran, Bu. Iya, tapi sama. Buktinya tuh puisi-puisi Umayyah bin Abi Sufyan sama dengan Quranmu. Aku mau baca yang ini. Aisyah berkata. Kan dikatakan bahwa ilmu sampai ke Cina. Jadi kalau di film-film udah tegang-tegang mereka udah parah-parahnya dibacalah puisi. Langsung semangat mereka. Serang gitu Bu. Bang Billy, baca dulu ini Bang Billy. Aisyah berkata, baca dulu ini. Aisyah berkata, puisi itu baik dan buruk. Ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Setelah menceritakan beberapa puisi Ibnu Malik, ia termasuk syair 40 ayat dan beberapa kurang dari itu. Wah, berarti yang buruk ditinggalkan, yang baik dimasukkan dalam syair 40 ayat. Makanya Al-Ayubi, nabimu di dalam Quran itu kan dituduh syair majnun, penyair gila, betul nggak? Kan orang kafir yang bilang. Loh, kenapa dituduh syair majnun? Ya gue tahu, karena nabimu itu melantunkan syair, Qurannya berupa syair. Sekarang aku tanya nih, aku mau share screen. Yang bilang itu siapa? Ya orang-orang pagan Quraisy toh. Nah iya. Lah iya, kenapa dikatakan syair? Kenapa nabimu bersyair? Ya namanya orang yang tidak beriman dari dulu juga memang selalu mengatakan yang tidak benar kepada Nabi. Bukan orang tidak beriman. Kamu mempelajari sastra di dalam Quranmu enggak? Kamu tahu nggak kalau Quranmu itu bentuknya saja? Puisi, bentuknya syair. Ada nilai sastranya, sudah saya bilang tadi kan. Nah, Al-Ayubi, bedanya ya, Tuhan di dalam Alkitab tidak pernah berbicara dalam bentuk puisi. Cuman tidak semua ayat atau surat dalam Al-Quran seperti itu. Ada juga yang tidak seperti itu. Tidak seperti aku kasih tahu kamu. Aku kasih tahu kamu bahwa Tuhan di dalam Alkitab itu tidak bersyair. Kalau bicara tuh kalau ngomong nggak pakai sajak. Tapi pakai nubuatan. Pakai penglihatan. Ya? Jadi Tuhan di dalam Alkitab tuh nggak bicara dengan puisi atau sajak. Tapi dengan penglihatan, visions, by visions, I multiplied visions, kata Tuhan. I'm speaking in a prophecy. Yesaya 46, ayat 9-10. Ya masalahnya itu beda Tuhan. Puisi itu orang-orang Arab yang suka melantunkannya. Nih sekarang gue tanya sama lu nih, gue mau share screen nih. Udah selesai kan? Sudah Bu. Share screen Bu. Nih sekarang aku tanya, ini cara Tuhan ngomong. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dahsyat ya Tuhan kalau ngomong. Sekarang gue mau tanya sama lu. Terjemahin ayat ini. Surat ke-100. Allah lu ngomong begini. Ya, aku mau tanya sama kamu, lebih hikmat dibalik ayat ini. Ini namanya surah kuda perang. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi kuda perang yang, ini Allah mau ngomong begini nih. Demikianlah firman Tuhan. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah.
dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi, maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya, dan sesungguhnya dia sangat bakil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui keadaan mereka. Ini yang ngomong Muhammad apa Tuhan lu? Itu Al-Quran itu kan narasinya kan firman Allah. Tuhan lu ngomong gini nih, berfirmanlah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan mereka. Loh, kok Tuhan ngomong sesungguhnya Tuhan mereka? Sesungguhnya Sekarang aku tanya, mengapa Tuhanmu mengatakan demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi maka ia menerbangkan debu. Ini apa nih? Hikmatnya apa nih Tuhan ngomong begini nih kalau Tuhan yang ngomong kutanya? Narasi pihak ketiga. Enggak, kamu jelaskan sama aku. Tadi ini bandingin sama Tuhan Yesus ngomong ya. Gua bandingin nih. Tuhan kalau ngomong, gua kasih kata-kata aja dari Tuhan Yesus. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Sekarang kita bandingin. Tuhan lu ngomong. Tuhan lu nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi, maka ia menerbangkan debu. Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sampai sini, lu jelasin sama gue, Tuhan lu sebenarnya ngomong apa di sini? Hikmatnya apa ngomong ini? Jelasin sama gue. Apa artinya itu? Jelasin Ali Yubi. Ya baca saja tafsirnya. kan sudah dibaca, tak baca ya. Dia baca firman Tuhan ngomong aja pakai baca tafsir loh. Heran nggak lo? Tak baca dulu satu-satu. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi kuda perang yang berlari kencang. Kok ngomongnya dijelek-jelekin, Bang? Hah? Jelek. Kok ngomongnya dijelek-jelekin gitu? Oh, jelek. Ya, Bang, ya? Loh, ini saya bikin bagus. Aduh, dibikin bagus. Jelek. Iya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jelek kau katakan itu? Gak tahu baca sajak dia. Demi kuda perang yang berlari kencang. Nah, jangan bingung aku baca. Aduh, hilang lagi. Mau dibaca. Biar satu-satu diartikan. Bisa ngertiin enggak? Tak bisa ya udah. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Maksudnya apa, bro? Terengah. Ya, buka tafsirnya aja, Bang. Maksudnya apa, Bang? Tafsir. Loh, kok enggak ada yang tahu? Aduh, tafsir kan itu masih ada di tahun 1900-an wah, yang kalau lu nggak tahu bilang nggak tahu, gue nggak tahu, bro, gitu loh. Berarti tanpa tafsir mereka ini nggak bisa paham. Makanya saya suruh buka tafsir. Ya, orang nggak tahu nggak usah dibukakan lah, ini nggak ada. Nah, yang ibu tahu apa deh? Kita diskusikan lah. Capek. Iya, jadi tunggu dulu domba. Jadi tafsir. Domba, sekarang Tafsirnya berapa? Biar aja. Tafsirnya berapa? Sebelum dibuka ayat karena dibaca ayat dia bilang merujuk ke tafsir. Nah, tafsir itu ada tahun berapa ditulis? Coba tafsir apa yang ada di tahun 1900-an? Ya kan tafsir itu ditulis tahun berapa? Nah, di bawah tahun 1900-an berarti orang yang membaca Al-Quran tidak bisa paham loh tanpa tafsir. Ya. Gimana sih? Anda benar. Harus merujuk ke tafsir. Berlalu. Nah, kalau sebelum tahun 1900 belum ada tafsir gimana? Mengatur-ngatur tidak boleh bisa tafsir. Oh, ya terserah. Jadi kamu baca dulu, ini baca. Berarti kamu tidak memahami kitab sucimu gitu loh, logikanya. Kenapa harus buka tafsir itu loh? Diterangkan oleh tafsir. Berarti tanpa tafsir mereka nggak bisa paham. Jadi di sebelum tahun 1900-an, di antara selisih tahun 700-an sampai 1900-an itu mereka baca nggak ada yang paham satu pun. Iya. Tafsir.
Gimana ini? Biar aja, kasih dia suruh buka tafsir. Coba. Suruh Tafsir baca aja berapa dulu tuh? dia. Ajari kami. Poinnya apa yang di situ, Pak, yang ditulis di situ? Aku punya Poinnya. Tahu nggak kenapa ini dikatakan demi kuda perang yang berlari tengah? Ini kalau kalian lihat bahasa Arabnya, ini akhirannya sama nih, bentuknya puisi. Oh Kita iya, lihat surat belakangnya. Al-Adiyat dalam bahasa Arabnya Iya. ya. Berarti itu nggak ada penting, kan cuma puisi. Apa pentingnya puisi? Pesan moral apa yang dapat dari puisi? Dahulu terasa indah, tak ingin lupakan, bermesraan Yang masalahnya begini, kitab itu kan adalah satu perkataan kenangan. Tuhan. Ya kan, perkataan Tuhan, artinya pesan-pesan Tuhan itu ditulis dalam kitab. Nah, kenapa Tuhan itu menulis sesuatu yang tidak ada poinnya? Karena itu dalam segi dari puisi. Ngapain dia bicara seperti Nih, kalian tidak ada bisa lihat poin? nih. Ini belakangnya hak. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Ini belakangnya hak lagi. Dan kuda yang memercikan bunga api. Ini belakangnya hak lagi. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Sama nih. Sehingga menerbangkan debu. Sama nih. Lalu menyebu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Baru nih mulai berubah nih dia nih. Belakangnya D. Belakangnya juga D sama. Kalian lihat nih akhirannya. Baru dia belakangnya Belakangnya Pak Sadi aja lah, ngomong sama Pak Sadi lah. Dia nggak tahu apa-apa. Pak Sadi, ayo open mic. Open your mic. Karena itu bentuknya sajak atau puisi, ngerti nggak sih? Ali Yubi mah imani saja, nggak tahu dia. Buka tafsir lagi. Suruh jelasin nggak tahu dia. Jadi perkataan Tuhan itu dia nggak ngerti. Kenapa? Karena dia kebiasaan cuma baca bahasa Arab. Aduh, jangan-jangan kamu dulu waktu sekolah juga nggak bisa buat puisi ya. Jadi kamu nggak paham dengan pola kata puisi. Aduh, susah juga kita jelasin ini. Kamu nggak buat puisi dulu sekolah tadi? Aku teringat puisi jerawat. Ada Puisi dari keluar. Sultan Takdir Ali Sabana. Aku adalah binatang buas. Dari semak-semak aku datang. Puisi siapa itu? Puisi siapa yang terkenal? Sultan Takdir Ali Sabana, Bu Sofi. Khairil Anwar tuh. Kalau Khairil Anwar juga boleh. Atau Sultan Khairil Takdir Anwar. Ali Sabana. Khairil Anwar juga ya boleh. Dilihat ya. Salah satu contohnya puisi. Kita lihat nih puisi nih. Oh, ini Taufik Ismail. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Ini kalian lihat nih. Akhirannya sama kan? Dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Ya. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Wah. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Ya. Akhirnya sama kan? Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Ya. Kubuka dulu ya Mutol. Kubuka dulu ya semua. Ya, silakan. Dengan puisi aku berdoa perkenan. Kalian lihat nggak ini? Puisi ini akhirnya sama nggak nih? Ya, aku yang nulis, aku yang baca. Puisi. Dengan puisi gak kelihatan ada putih-putih ya. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Nah, dengan puisi aku bercinta berbatas cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Udahlah, jangan. NG, Ang. Ibu Heni.
Ibu Heni. Bisa buka Dari Ibu Heni. puisi aku menangis. Arjuna, Darah coba Nani ini buku. puisinya. Arjuna, Sairnya coba Nani nih. buku. Ku tulis lagu Arjuna, coba buka Arjuna. untukmu. Ya, Sekedar kata Bisa maaf buka Arjuna? Oh ya, dariku. oke, jadi. Terserah kau suka atau benci. Yang pasti aku terima. Tutak. Blondiang. Domba, kalau suara, lagu, kalau domba, lagu, suara Pakai kamu gitar. seperti, domba, suara Kalau kamu lagu. kayak yang asli. Nanti kena copyright. Suara kamu sepertinya yang vokalisnya yang asli. Aduh. kalau la- Salah. kalau lagu, kalau lagu, Nggak ada musiknya. kalau lagu, kalau Kalau lagu menurut saya, boleh saya tambahkan, kalau menurut saya isinya bukan hanya puisi-puisi, syair-syair ya, yang sudah sampai sekarang ini udah nggak bisa lagi disembunyikan ya, semua sudah terdeteksi ya, dampak dari kemajuan teknologi ya, intermedia seperti ini. Ya, dari bukti-bukti sejarah pun ada di tempat kita gitu kan. Bahkan ayat-ayat Alkitab pun banyak yang masuk di situ ya. Kalau saya mau bilang yang di Al-Hadid 3 itu murni mengambil dari Wahyu gitu. Ayat-ayatnya pun banyak sekali ya. Lalu cerita-ceritanya juga banyak ya. Bahkan pada waktu itu orang-orang bertanya sama dia, sama Nabi ya. Makanya dituliskan di dalam Al-Furqan 25 ayat 5 itu ya. Dongengan-dongengan pada masa dahulu dimintanya untuk dituliskan. Maka dibacakanlah dongengan-dongengan itu pagi dan petang ya. Jadi bukan cuma ini ya, banyak sekali. Bahkan ayat-ayatnya itu saya bilang ya bukan diilhami oleh Allah. Tadi siapa Sofiatul bilang ini perkataan Allah atau perkataan dari Nabi. Ya ketika ada Nabi mengatakan demi Allah ya. Di dalam An-Nahl 56 juga bilang begitu ya. Dan mereka sediakan untuk berhala-berhala mereka tiada mengetahui satu bahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Demi Allah katanya. Ini kan wahyu dari Allah tetapi demi Allah. Demi Allah sesungguhnya kamu akan ditanyai tentang apa yang kamu ada-adakan. Demi Allah sesungguhnya kami telah mengusus rasul-rasul kami kepada umat-umat sebelum kamu. Nah itu kan demi Allah kami telah mengutus rasul-rasul kami. Bisakah saya mengatakan kalau dia mengatakan demi Allah kami telah mengutus rasul-rasul kami itu adalah perkataan Muhammad sendiri. Ya. Lalu di sini kalau dia itu adalah wahyu Allah, maha suci Allah gitu kan. Wah banyak sekali Pak. Dari awal dari Al-Fatihah saya baca itu semua sepertinya perkataan Nabi sih gitu. Yang diklaim merupakan wahyu gitu. Ya ini salah satu dari bukti-bukti nyata ya. Seharusnya Al-Ayyubi ya sadarlah Al-Ayyubi. Kami bukan berusaha mempengaruhi, tetapi mengambil jiwamu, mengasihani kamu gitu loh. Kasihan kamu itu. Kembali kepada firman Tuhan yang sejati ya, jangan kepada puisi-puisi. Nah, ini lihat nih teman-teman, ini salah satu puisinya Khairil Anwar yang sangat terkenal. Cirinya apa sih? Kata belakangnya sama. Coba nih ya, Anda lihat di sini nih. Ini di layar saya kelihatan nggak? Kalau Iya, sampai kelihatan. waktu Kelihatan. Umar, Coba dibacakan, Bu. orang, kalau Bu Sofi sampai yang bacakan. Umi. Nih ya, kalau sampai waktuku, ku mau tak seorangkan merayu. Lihat nih, tidak juga kau, tak perlu sedu-sedan itu. Aku ini binatang jalang, nih mulai berbeda kan? Dari kumpulannya terbuang, biar peluru menembus kulitku, luka dan bisa ku bawa berlari, aku tetap meradang menerjang berlari. Hingga hilang pedih perih, dan aku akan lebih tak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi. Nah, kalian lihat nih. Ini contohnya orang suka berpuisi nih. Tadi kita udah baca ya, persamanya sama. Siapa lagi ya? Oh ini tadi juga sama. Puisinya bingung itu. Gak ada musiknya. Iya, siapa si Goldian kan pernah waktu itu debat sama saya. Dia mengatakan satu-satunya keajaiban dari Al-Quran adalah ya ayat-ayatnya itu bagaikan syair-syair indah sekali yang tidak ada tandingannya, dia bilang gitu. Lalu saya bawakan itu, dia bilang syair-syair indah ya bahasanya indah itu adalah mujizat. Saya bilang bagaimana mujizat? Kalau kalian ya orang-orang Muslim
Kalau kalian membaca Al-Quran, kalian akan terpana-pana ya membaca tentang Musa, tentang Khidir, tentang ini. Tetapi kami gitu kan, yang udah kalian membaca Musa, Yakub apa segala, tetapi kami yang pernah membaca Alkitab, ya kan, yang punya kitab, yang dimana sejarahnya itu luar biasa, kronologisnya panjang ya, ceritanya itu nggak nemplok, ambil sana ambil sini. Kami tahu gitu loh, kami tahu seterang-terangnya, sejernih-jernihnya bahwa ayat-ayat yang di tempat kamu itu ya boleh ngambil dari tempat kami, dan itu pun tidak sempurna ngambilnya gitu loh, bagaikan hanya mengambil kayak dengar kabar burung. Untuk orang-orang yang belum pernah membaca Alkitab, ya tentu saja mereka akan mengatakan ini luar biasa, mereka percaya. Tetapi buat kita kan yang punya Alkitab, yang pernah baca Musa, yang pernah baca semua sejarah-sejarah nabi-nabi itu, lah kita tahu lah ini kan dari tempat kita asalnya gitu kan. Goldian nggak bisa bilang ini mujizat loh. Orang sebelumnya ada di tempat kami bahkan lebih sempurna, lebih detail, lebih panjang, lebih kronologis, berurut dan linknya panjang sampai ribuan tahun gitu. Ya itu bahkan dari ininya aja loh. Dari aku kasih materinya itu boleh Bu. ngambil. Aku terjemahin materinya puisinya Umayyah bin Abi Salt ya. Udah kita nyanyi Widuri aja, enak. Kita nyanyi ini yuk, jerawat engkau sungguh keparat, hilang satu tumbuh empat, hilang di muka tumbuh di Itu pangkat. lagu SD-mu, SD ku gak ada kayak gitu. Aku kan kenal kamu, Mi. Jerawat. Itu waktu pas puber tuh kayaknya sih SMP kalau gua nggak salah tuh lagi pada bikin jerawat. Iya lagi pada bikin jerawat, bikin Khalil Ya, Gibran aja sudah lebih bagus. capek angkat tangan. Siapa sih akal sehat? Sampai diangkat tangan. Tuliskan Ya, satu syair. Kalau ada yang Ya, hebat selamat dari malam Quran, semuanya. Malam-malam. Khalil Gibran lebih Ya, hebat. terima kasih sebenarnya. Saya ingin sedikit menjelaskan ya tentang apa yang telah dibahas tadi ya. Ya. Tentang apakah isi Al-Quran itu adalah puisi atau syair ya. Sebenarnya bisa kita lihat dari misalkan surat Al-A'raf ayat 203 ya, di situ dikatakan, dan apabila engkau Muhammad tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Al-Quran ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat lain mungkin kita bisa lihat juga pada surat Yasin ayat 69. Jadi di situ ada jika terjemahkan ya. Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, yaitu Muhammad, dan bersyair itu tidaklah pantas baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang jelas. Memang di Arab waktu itu adalah istilahnya banyak sekali para pujangga yang memang terlatih untuk menyampaikan syair-syair yang indah. Namun mereka pun mengakui bahwa apa yang disampaikan Nabi Muhammad ini itu di atas dari syair-syair mereka. Ini terbukti dari apa yang saya sampaikan tadi. Seperti itu. Gibran aja lebih bagus, gimana sih? Gini Ya, Pak, maaf saya kalau boleh jawab Pak ya. Bapak Ya. mengatakan boleh saja. Tadi kan kita sudah buktikan ya. Jadi ada perbantahan, lalu Muhammad mengatakan katakanlah seolah-olah itu dari Allah gitu. Jadi ini kan sebetulnya jawaban dari Nabi Muhammad tentang bantahan-bantahan dari orang. Ya boleh saja Pak, kami juga nggak masalah kalau Bapak menganggap itu semua adalah wahyu. Tetapi kan sekarang era-era sekarang ini kita nggak bisa asal terima aja Pak. Kita sudah buktikan bahwa apa betul itu wahyu ya ketika semua dalil-dalil fakta-fakta sejarahnya sudah dipampang di depan mata gitu loh. Nabi Muhammad boleh mengatakan bahwa dia menerima wahyu ya syair-syair, tetapi bagaimana mungkin wahyu itu sebelum dia menerima wahyu itu perkataan ayat-ayat itu sudah ada sebelumnya gitu loh Pak. Termasuk yang di dalam yang katanya salinan dari di Birmingham itu kan. Itu kan sudah ada tahun berapa itu? 610, lalu Nabi Muhammad 635. Katanya itu adalah salinan, tetapi itu jauh lebih tua dari Muhammad.
itu sebetulnya sudah membuktikan bahwa Data karbonasi dari Birmingham itu pas Iya. dengan kerasulannya Nabi Muhammad. iya, Data tetapi karbonasi itu tahu diambil di bisa tengah. dilacak, Kores. Tahu Nggak bisa bilang. dilacak. Iyalah. Bagaimana mungkin? Nah, Itu contohnya dia, kayak itu begini. paling Injil cocok. Thomas itu data karbonasinya paling awal nasi goreng adalah datang. abad 60 gitu kan. Itu sudah Ini mengalahkan merupakan siapa? bukti, Yohanes, Kores. Lukas dan Itu sudah merupakan Matius bukti gitu. bahwa Tapi bagaimana kenapa bukti ini dimasukkan ke dalam kanonikal? Datamu Gua tanya keluarin, dulu. jangan baca. Waduh, ini loh ini aku keluarin. Nasi goreng ya, nasi Tanya goreng. dulu, kok bisa Quranmu itu bentuknya syair atau puisi? Bentuknya syair atau puisi ya karena inilah Sejak kayak begini kapan? kayak zaman Nabi Isa mujizat yang diperlukan itu apa? Pengobatan kan. Zaman Nabi Musa mujizat yang diperlukan itu apa? Sihir. Zaman Nabi Muhammad SAW mujizat yang diperlukan itu apa? Syair gitu loh my brethren. Ada perbedaan-perbedaannya. diperlukan syair. Nah kayak gitu jadinya. Nah, yang membedakan dengan Biblos apa? Biblos ini adalah kelipingan dari surat-surat orang yang diperlukan. Misalnya itu dicecer satu-satu, Korik. Bicara satu-satu, nggak kedengaran. Oh, ya mau bicara raisnya dulu lah. Nih lihat ya. Lihat nih, bagaimana nabimu mengambil puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt. Ini adalah hadis Sahih Muslim, nomor 4185 kitab syair. Telah menceritakan kepada kami Amru An-Nakid dan Ibnu Abu Umar, keduanya dari Ibnu Uyainah. Ibnu Abu Umar berkata telah menceritakan kepada Sufyan dari Ibrahim bin Masairah dari Amru bin Asisyarit dari bapaknya, dia berkata, pada suatu hari aku dibonceng oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau bertanya kepadaku, apakah kamu hafal syairnya Umayyah bin Abi Salt? Aku menjawab, ya. Lalu Muhammad mengatakan, lantunkanlah untukku. Lalu aku melantunkannya satu bait syair. Kemudian beliau berkata, tambah lagi. Kemudian aku lantunkan lagi. Namun beliau berkata, tambah lagi. Hingga aku melantunkannya sebanyak 100 bait. Ini lihat nih, nabimu sangat suka sekali puisi-puisi Umayyah Abi Salt. Ibn Katsir mengatakan nabimu mengambil puisi-puisi Umayyah Abi Salt karena nabimu mengatakan itu wahyu dari Allah. Dan nabimu mengatakan bahwa Umayyah bin Abi Salt, ya, ini dia katakan nih, siapa nih Abdullah bin Abdurrahman At-Taqafi? Ini adalah sepupu dari Umayyah bin Abi Salt. Dia berkata nih, Rasulullah SAW memintaku untuk menyenandungkan syair. Dan dia mengatakan hampir saja Umayyah bin Abi Salt masuk Islam. Sekarang kamu jelaskan, kenapa puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt bisa mirip, ada 19 yang kita catat kemiripan dengan ayat-ayat di dalam Qur'anmu. Jawab, Kores. Mana Nah, orangnya? coba mana yang mirip-mirip di situ ada tertulis ayat Al-Qur'an nggak sih tadi? Kayaknya nggak ada deh. Atau mungkin gua kekurangan Roh Kudus untuk melihat hadis tersebut atau gimana? Kamu Kok bisa nggak ada bahasa ayat Arab? Al-Qur'annya? Kamu bisa bahasa Arab? Mana tadi ayat Al-Qur'annya tadi di sana? Saya kasih kamu download puisi Umayyah bin Abi Salt. Ngeluarin hadis kamu bahasa dibilang Arabnya, ngopi kamu Al-Qur'an, baca- mana ada baca Al-Qur'annya bahasa. dikopi dari Bani Umayyah di situ? Lu gimana sih Sofi Badut? Kalau mau tuh bawain Santo Agustin, jangan gimana dia ambil mengakui Gadot ya. Yohanes Kamu sudah kubuka 1 itu kedua adalah Gadotmu kopian ya. dari Helenistik filosofi. Itu Aku baru tanya sama kenyataan kamu. yang ada. Aku tanya sama kamu, mengapa puisi-puisi Umayyah bin Abi Salt bisa masuk menjadi Quran di dalam Quranmu? Apa itu? Mana tadi hadisnya mana yang terbukti? Lu nyari ini masuk ke live-nya. Aku tanya Kagak. dulu. Tadi di Kamu hadis tahu Muslim nggak siapa Umayyah bin 1485 Abi Salt? tidak ada Kamu ayat tahu nggak Al-Qur'an siapa sama Umayyah sekali. bin Abi Salt? Mana? Iya mana? Di hadis tadi mana? Ayat yang mana yang masuk ke Al-Qur'an? Syair yang mana yang masuk ke Al-Qur'an? Ada 19 syair. Iya, Sofi. Mana? Lewat. Iya, coba dibeli. Gua kasih waktu lu sampai lu ulang tahun. Nah terdiam kan dia? Yang kayak gini-gini jadiin guru coba.
Jadi gini, my brother. Emang kalau Bro, mau dihadapi sabar. Tunggu. Apa tuh? Penciptaan itu kayak mana ya? Masa nasi goreng. Ayo lanjutkan kita. Ayo, gua habisin lo di sini. Ya, apakah Tuhan menciptakan seperti nasi goreng? Kalau saya bertanya di tempat, saya mencoba bersopan. Karena kalau tidak ada sopan, aku mainkan di sini. Ayo, biar kita lihat kedok. Takut kok? Dia laki murah. Diam dia. Mana dia lah kabur? Dia mengatakan penciptaan itu. Zat Allahnya nggak berdaya itu. Ini bro, kenapa dia lari? Gua kejar tadi kan. Kapan hari kan aku bertanya tentang Big Bang dan penciptaan. Dia mengatakan penciptaan itu seperti memasak nasi goreng. Yang ciptain siapa? Yuh, berarti Tuhanmu perlu nasi, perlu minyak, perlu tungku. Kalau tidak ada itu, Tuhanmu tidak bisa menciptakan. Analogi payah. Coba yang co-host ketika Bu Sofiatul, saya udah bilang kalau ada yang menghina apologet langsung di-kick. Jadi gunanya co-host ini gimana sih? Dia masuk pakai nama menghina, lalu diantepin, lalu menghina apologet kita. Lalu kita mau mendengarkan di-kick. Kalau dia masuk seperti tadi mungkin akal sehat apa nih, Muslim apa Aliubi, itu nggak apa-apa. Masa kita di kandang sendiri dihina, diantepin kita malah dengerin sih. Enggak, jadi waktu dia hina diperingatin 1 kali. Kalau 2 kali langsung putus tadi. Nggak usah.